Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya penulis ingin mengungkapkan kekecewaan ya terhadap ya banyak masyarakat di Indonesia. Jadi kalau dari ya secara religi gitu kan sering ya ada yang ngomong mengajarkan untuk kalau ada halangan di jalan dipinggirkan, diambil. Ada duri di jalan diambil biar orang lain itu tidak sampai kena. Penghalang-penghalang di jalan dipinggirkan biar orang itu bisa leluasa, biar ya orang cari rezeki di jalan itu biar bisa lancar. Tapi yang penulis amati ya di sini ya sayangnya ya nggak seperti itu. Jangankan menyingkirkan duri di jalan ya, orang itu malah jadi penghalang di jalan. Sekarang ini orang itu kalau ada halangan di jalan nggak pernah ya ngambil, berhenti, menghilangkan gitu. Jadi kalau misalnya benar-benar ada kayu di jalan itu penulis pernah lihat sampai dibiarkan ya. Padahal ya sebenarnya cukup mudah untuk meminggirkan itu, tapi nggak pernah ada ya inisiatif. Dan parahnya orang-orang itu justru jadi penghalang di jalan. Mungkin yang mengikuti channel penulis tahu barusan posting video soal macet sampai setengah jam. Kemarin juga penulis mengalami lagi macet. Yang macetnya itu ya gara-gara orang yang apa ya jenenge ya, orang yang serakah, orang yang apa jenenge ya, merasa orang lain itu nggak berhak pakai jalan. Serakahnya betul-betul kelihatan karena ya masa ya sudah tahu di jalan kan kondisi macet dia di jalurnya dia, nggak ada tempat untuk dia itu maju, tapi dia menghalangi jalan orang sengaja, hanya agar ya ada kesempatan untuk dia untuk maju. Penulis bilang ada kesempatan karena sebenarnya nggak ada kesempatan sama sekali. Walau dia nunggu sampai berpuluh-puluh menit pun nggak ada tempat untuk dia maju, tapi dia maksa. Baru setelah yang ada orang mengatur gitu, orangnya disuruh minggir, sepeda motornya disilangkan, akhirnya ada tempat untuk yang lain untuk lewat. Padahal itu kondisinya adalah jalur macet dua arah. Jalannya juga cuma jalan dua arah, bukan perempatan. Itu cuma jalan jalur dua arah setelah setelah perlintasan kereta api. Ya seperti biasa lah. Yang di sisi satunya banyak sepeda motor menghalangi sehingga mobil atau bahkan sepeda motor nggak bisa maju lagi. Nah, yang ini jelas-jelas dia itu kalau misalnya maju akan menghalangi yang lain, tetap aja maksa, padahal nggak ada jalan untuk dia. Seandainya dia nunggu yang lain lewat pun
nggak akan beda jauh. Paling juga antara yang dia lowongkan dengan yang mau ditempatin sama dia, paling cuma beda 1 atau 2 motor itu aja, karena memang betul-betul nggak bergerak. Tapi ya sayangnya budaya Indonesia seperti itu. Sayangnya wis maksa walaupun nggak ada tempat. Dan yang maksa pun itu tahu dia salah. Seandainya ada orang yang marah-marah pun dia diam. Ya untunglah. Karena ada orang yang walau dia salah tetap nggak merasa bersalah. Tapi dalam kondisi seperti itu ya, yang orang-orang lain pun sudah pada tahu kalau yang memaksa itu pasti salah. Soalnya kalau dia itu marah-marah, yang motong jalan itu marah-marah, pasti hancur lah. Pasti yang dihalangi oleh dia ya pada marah semua, pasti hancur-hancuran. Nggak akan dia bisa menang. Ya orang tahu sendiri lah, tahu diri lah. Walau dia ahli karate, ahli bela diri apapun, kalau dalam kondisi seperti itu musuhnya orang banyak. Jadinya orang yang melakukan seperti itu pasang tampangnya adalah pasang tampang nggak tahu malu ya. Pura-pura nggak ngerti. Tapi ya seperti itulah. Ya perhatikan bahwa upaya seperti itu ya sudah jadi ya nggak sesuai ajaran agama lagi lah ya, sesuai ajaran religi lagi yang manapun lah. Kalau dari sisi misalnya Islam ya itu jadi orang yang menghalangi rezeki, menghalangi jalan rezeki orang lain. Nah kalau seperti itu, orang yang dihalangi akan jadi orang yang teraniaya. Nah kalau orang teraniaya ini minta doa, nah orang yang menghalangi ini ya bakal kena efeknya lebih besar, lebih manjur, lebih lebih terpenuhi ya permintaan yang teraniaya. Yang begitu itu bisa mengurangi kesehatan, bisa mengurangi rezeki, bisa mengurangi berkah. Ya sebaiknya jangan melakukan seperti itulah. Justru kalau misalnya mengalah gitu, orang lain akan berterima kasih. Walau sebenarnya ya ringan, kita cuma kasih jalan gitu ya, kita dapat terima kasih. Dan terima kasihnya pasti tulus, bukan karena kepaksa. Terima kasih yang tulus itu betul-betul akan sangat membantu kita dalam ya usaha kita lah. Jadi cuma mengalah saja sudah seperti sedekah. Karena memang orang yang mau lewat betul-betul butuh bantuan kita. Kita membantu dengan mengalah. Wah, sangat berterima kasih orangnya. Kalau memang tahu keadaannya memang ya membantu, sangat membantu orang lain. Apalagi kalau orangnya tahu kita sengaja mengalah. Wah, itu wis berlipat lah daripada kalau misal adu-adu ya, saling beradu. Wah, semua menang. Itu masih menyisakan hati yang jengkel ya. Tapi ya itu ya, pertimbangkanlah. Situasi seperti itu bisa jadi ya sarana untuk nambah dosa atau sarana untuk nambah pahala. Kita bisa dapat terima kasihnya orang lain. Nah, itu nilainya plus itu ya. Bisa dapat terima kasih orang lain padahal cuma ya nunggu sekian detik saja ya. Daripada kemudian kita membuat situasi jadi macet berjam-jam yang bikin orang jengkel ke kita dan bisa menghilangkan rezeki, menghilangkan berkah, menghilangkan kesehatan dan macam-macam. Ya terserahlah kalau misalnya nggak percaya soal itu, tapi
penulis yakin betul ya banyak efeknya kalau soal itu. Ya wes lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.